buat di rumah? Semoga semua sehat-sehat ya. Dan gimana, masih tetap semangat dong untuk menjalankan semua kegiatannya di dalam rumah. Nah adik-adik, hari ini adalah minggu ke-9 kita beribadah online di rumah. Tetap semangat ya adik-adik. Nah kembali lagi bersama kakak-kakak. Hari ini kita kedatangan kakak Rani. Halo. Ada kakak Ina. Halo. Dan tetap yang selalu mengiringi kita dengan setia kakak Maxi. Halo. Nah kita berempat siap untuk menyapa dan beribadah bersama adik-adik. Shalom. Shalom. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan satu lagu. Hari ini kurasa bahagia. Semua pasti yang di rumah udah pada tahu lagunya. Yuk kita nyanyiin bersama-sama dengan penuh semangat. Adik-adik, setelah kita menyanyikan lagu tadi yang pertama, hari ini kurasa bahagia, tentunya kita akan semakin bahagia ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan memasuki lagu yang kedua, adik-adik juga pasti tahu lagu ini. Kita akan menyanyikannya memakai gaya, judul lagunya adalah apa Kak Ina? Saya bukan pasukan berkuda. Pasti pada tahu ya semua, yang semangat ya, kakak Maxi.
beserta persembahannya dimasukkan ke dalam amplop ya. Untuk adik-adik kelas Batita dan kelas TK meminta bantuan orang tuanya ya. Tetap semangat adik-adik, dan sekarang kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 13, Kami Puji dengan Riang. Adik-adik, mari kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah kumpulkan kami Tuhan untuk beribadah online kembali Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, hingga ibadah ini dapat menjadi berkat buat kita semua. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 223. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih menjagai kami anak-anak Tuhan hingga sampai pada saat ini kami masih diberikan nafas kehidupan. Dan saat ini Tuhan, kami berada di rumah kami masing-masing untuk berdoa, untuk beribadah, dan saat ini kami ingin membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus Tuhan bersama dengan kami, membimbing kami di dalam pembacaan dan perenungan akan kebenaran firman Tuhan dari Alkitab yang kami akan baca. Tuhan, berkati ibadah ini, berkati juga pembacaan Alkitab ini, agar kami sungguh-sungguh memaknai apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sesuai dengan bacaan kita dari 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-23, kita sama-sama mau belajar tentang kehidupan orang-orang di Korintus. Nah, kita melihat ada apa sih di Korintus? Nah, di Korintus ada orang-orang yang sangat kaya, orang-orang yang makmur, dan orang-orang yang hidupnya berkelimpahan. Nah, di sana mereka adalah orang-orang bangsawan, pejabat kota, dan juga pedagang yang kaya. Makanya di Korintus itu dikenal dengan kota pelabuhan yang sering dikunjungi banyak ya, orang yang melakukan perdagangan. Kita bisa melihat dalam gambar ini, selain ada orang-orang kaya, orang-orang yang sukses, ada juga budak-budak. Kalau kita sebut sekarang itu orang-orang ini adalah
asisten rumah tangga atau pembantu. Nah, jadi di sana kita bisa melihat bahwa mereka adalah pedagang. Dan mereka sekalipun hidupnya kaya, sukses, makmur, tapi kehidupan mereka masih belum sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Mereka masih melakukan hal-hal yang tidak Tuhan Yesus sukai. Kita bisa melihat bahwa di sana mereka hidupnya tidak rukun, hidupnya tidak damai. Bahkan adik-adik, mereka masih melakukan penyembahan terhadap berhala. Kita bisa melihat ini. Mereka masih menyembah patung yang disebut dengan Dewi Afrodit atau yang kita kenal dengan Dewi Cinta. Ini gambar sosoknya. Tapi kemudian di Korintus datanglah seorang rasul. Jadi rasul ini datang membawa ajaran tentang agama Kristen dan juga menceritakan tentang Tuhan Yesus itu siapa ya? Ini namanya Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus tidak sendiri dalam melakukan pelayanan. Jadi Rasul Paulus bersama dengan teman-temannya bernama Aquila, Priscilla, Silas, dan Timotius. Jadi ada 4 temannya yang bersama-sama dengannya berada di Korintus memberitakan tentang siapa itu Tuhan Yesus dan juga bagaimana kehidupan sebagai anak-anak Tuhan yang baik di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18 dalam bacaan Alkitab kita menceritakan tentang saat itu di Korintus dilakukan perjamuan makan bersama. Kalau di dalam Alkitab kita diberikan judul ya perjamuan malam. Jadi orang-orang ini di Korintus memberikan makan, ya, mengumpulkan makanan. Mereka membawa masing-masing makanannya, duduk bersama dan makan bersama. Tapi kita lihat bahwa dalam makan bersama pun mereka juga terkadang masih suka saling membicarakan kejelekan orang lain. Kita bisa melihat ada 2 sosok ini. Lalu mereka juga adalah orang-orang yang kaya, tapi pada saat makan malam bersama yang sangat disayangkan, mereka menghabiskan semua makanan dan tidak ada yang tersisa bagi orang-orang yang miskin dan juga orang-orang yang kelaparan. Sudahkah kita melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kelaparan, yang miskin, mereka tidak mendapatkan makan sedikit pun. Sikap ini yang Tuhan mau katakan bahwa mereka yang ini tidak menunjukkan sikap kasih. Mereka tidak menunjukkan kasih kepada sesama yang sedang kelaparan, yang sedang miskin. Dan itulah kita bisa melihat bahwa kehidupan mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus sangat tidak suka dengan sikap mereka yang tidak memperhatikan saudara-saudara mereka ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita juga bisa melihat bahwa hal ini menunjukkan bahwa sebagai anak Tuhan, mereka menjadi orang yang tidak punya kasih. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa berbagi dengan sesama yang miskin dan kelaparan. Dan apa yang mau dikatakan dari bacaan kita di ayat 19, ya, bahwa sikap tidak mau berbagi kasih dengan orang lain itu sangat tidak baik. Apalagi perayaan perjamuan makan ini sebenarnya mau mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan manusia. Sebagai anak Tuhan, jika kita tidak mau berbagi, ya, maka dikatakan bahwa kita adalah anak-anak yang serakah. Serakah, ya, adalah sikap di mana kita mau memiliki lebih dari orang lain. Kita tidak mau berbagi. Jadi misalnya kita punya makanan tapi kita tidak mau berbagi. Ya,
kita punya makanan yang banyak tapi tidak mau berbagi dengan orang lain, ya, baik itu dengan kakak atau dengan adik atau dengan teman, dan itu yang dinamakan serakah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang ke-20 dikatakan sebagai anak-anak Tuhan, kalau hidup dengan serakah, tidak mau berbagi makanan dengan sesama yang miskin dan kelaparan, itu artinya anak-anak Tuhan tidak mengasihi saudara atau sesamanya. Sehingga ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-22 mengingatkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, ya, agar kita tidak boleh menghina, ya, saudara-saudara kita yang miskin dan kelaparan. Dan juga kita melihat kalau ada teman bilang, misalnya, Karen, bagi dong makanannya, ya. Alvaro, saya tidak membawa bekal dari rumah, jadi boleh dong saya minta makanannya. Jangan kalau teman kita mau minta, kita mengejek, mengatakan siapa suruh tidak mau makan, siapa suruh tidak bawa bekal. Rasain tuh kelaparan. Jangan sampai sebagai anak Tuhan kita lakukan ini, ya adik-adik. Jadi di ayat yang ke-23 Paulus ajarkan pada kita bahwa Tuhan Yesus sangat sayang adik-adik, ya, sehingga Tuhan Yesus berikan nafas kehidupan. Lalu Tuhan berikan berkat makanan yang banyak, ya. Nah, adik-adik harus bisa membagikannya juga bagi orang yang membutuhkan. Nah, ketika teman kita tidak membawa makanan, tidak punya makanan, bagikanlah. Kalau kita punya makanan yang banyak, kalau kita punya makanan yang berlebih, kalau kita masih bisa bagikan kepada teman-teman, atau bagikan juga kepada saudara, ya, yang sama sekali belum mendapatkan makanan, yang sama sekali masih membutuhkan makanan, yang kelaparan dan juga yang miskin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari bacaan ini Tuhan mengingatkan kepada kita, ya, bahwa dengan melakukan hal ini, yaitu mau berbagi kasih, mau memperhatikan sesama yang miskin, ya, mau memperhatikan sesama yang kelaparan, maka adik-adik adalah anak Tuhan yang tidak serakah. Ya, mari kita terus menjadi anak-anak Tuhan yang baik, ya, yang penuh kasih terhadap sesama dan saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang dikasihi Tuhan. Amin. Oke adik-adik, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa saat ini kami telah mendengar dan juga merenungkan akan kebenaran firman Tuhan dari bacaan Alkitab yang telah kami bacakan. Kiranya Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tidak serakah. Kami boleh terus berbagi kasih. Kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang juga memperhatikan sesama kami yang miskin, yang kelaparan, yang membutuhkan pertolongan dari kami anak-anak Tuhan. Ajarkan kami terus Tuhan, agar kami terus dapat mengasihi sesama dan juga saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan. Juga kami berdoa bagi orang tua kami Tuhan. Mengucap syukur untuk Papa, untuk Mama yang senantiasa menjagai kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan bagi orang tua kami. Kami mohon kesehatan yang terbaik bagi orang tua kami, berkat Tuhan dalam setiap pekerjaan orang tua kami. Dan kiranya Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang membanggakan orang tua kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami sedang dilanda oleh wabah virus COVID-19. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tuntunan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun, menyertai
agar setiap wabah ini boleh selesai. Kami boleh mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Bangsa dan negara kami boleh kembali melakukan seluruh kehidupan kami seperti semula. Dan kami berdoa bagi setiap pemerintah kami. Kami berdoa bagi presiden dan wakil presiden, juga seluruh jajaran pemerintahan. Kami berdoa bagi orang tua kami, bagi orang-orang tua kami yang ikut menolong sebagai garda terdepan, baik itu sebagai perawat, sebagai tim medis, dokter, dan juga bagi petugas keamanan, polisi dan TNI. Kami doakan Tuhan agar semuanya ada di dalam tuntunan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan orang-orang yang kami sayangi biar terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka juga boleh dijagai Tuhan dalam melakukan tugas tanggung jawabnya bagi bangsa dan negara kami. Dan Tuhan, kami berdoa juga bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Kami mohon kesehatan daripada Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati setiap pendidikan kami, sekalipun kami harus bersekolah, belajar dari rumah, tetapi kiranya Tuhan terus menuntun kami agar kami terus dapat menjalankan tugas kami sebagai anak-anak Tuhan dalam pendidikan dengan baik. Masa depan kami taruh di dalam tuntunan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi Ibu Pendeta In Lohi sebagai KMJ kami di GPIB Immanuel Cimahi. Tuhan bersama dengan juga seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit dan sedang dalam masa pemulihan, juga teman-teman kami yang mungkin sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Tuhan senantiasa memberkati setiap obat, makanan, minuman agar semuanya boleh beroleh kesembuhan. Dan kiranya Tuhan, kasih Tuhan terus menaungi akan kehidupan orang-orang yang kami kasihi ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja kami dan seluruh gereja di dunia ini ya Tuhan. Pelihara kami selalu dalam persekutuan kami agar kami boleh saling mengasihi. Kami boleh terus menjaga kesatuan di dalam Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang menunjukkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan harapan kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan dari Kakak Vikaris Brenda Dimas. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan kita dengan menyanyikan lagu Kidung Ceria 206. Persembahan syukur kita. Jangan lupa adik-adik di rumah untuk menyiapkan amplopnya ya. Untuk kelas TK dan Batita minta bantuan oleh mama papanya ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Sambil pujian
bersama-sama ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. 1, 2, 3. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 206. Kita harus membawa berita. Adik-adik pakai gaya, tetap semangat dan semangat ya nyanyinya. Ibadah kita akan segera usai, oleh karena itu arahkanlah hati kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik, kita telah selesai beribadah. Nah, buat adik-adik di rumah tetap semangat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan Pakai masker, Rajin cuci tangan, makan makanan bergizi dan minum air putih yang banyak. dan yang paling penting adalah jangan lupa berdoa, baca Alkitab dan belajar.